karena kita menekan nomor 1 di outputnya ini. Gainnya masih 0 dB. Ini namanya bisa diganti sesuai selera dengan menekan tombol ini ya. Param ini ya. Param itu parameter ya. Oke, menggeser tombol ini. Tulisan harus free ya. Kalau dibuat link, pergeserannya bisa dilihat ya. Coba saya geser ya. Kalau link itu umpamanya ini buat sub, low, mid ya. Kalau kita menggeser mid, karena ini nomor 3, low-nya ikut bergerak ya, bisa dilihat. Oke, saling bergandengan ya. Bisa dilihat di layar monitor. Kalau kita menekan tombol link ya. Jadi ini harus kita buat free. Seperti ini cara menggesernya. Kalau semakin ke kiri keluar low-nya dan keluar sub-nya ya. Murni height untuk potongan bawahnya ya. Ini 100, 150, 200, 300, 12 kilo saja. Kemudian ini low-nya ya. Saya buat low ya. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel Mogla Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali ya. Oke, di sini ada DLMS Behringer DCX 2496 ya. 3 input, 6 output ya. Oke, nanti saya jelaskan satu persatu fitur apa saja yang ada di DLMS Behringer DCX 2496 ini ya. Oke teman-teman, ini DCX 2496 ya. Kalau yang L itu 2 input, tapi ini DCX 2496 saja ya. Oke, artinya 3 input 6 output. Oke, kita lihat di fitur inputnya ya. Ini inputnya A, B, C, D, O, A, B, C ya. Oke, inputnya A, B, C. Kita lihat di fitur, kita lebih mendekat lagi. Kita fokus di layar ini. Ada fitur apa saja di menu layar ini ya. Oke, ini bagian pertama ada routingan. Input A 1 dibagi output sini ya, 1 sampai 4 ya. Halaman pertama, bagian pertama. Dan kedua ada fitur delay ya, sampai 200 meter ini tulisannya. Kemudian bagian 3 ada parametrik EQ, dan parametrik EQ juga ini dynamic equalizer, juga kompresor ya. Ini kompresornya dijalankan melalui frekuensi yang digeser tadi ya. Untuk kompresor ini dijalankan melalui frekuensi yang ditentukan di menu sebelumnya ini ya. Oke. Dan nomor 5 ya, itu tadi ya. Oke. Di menu ABCD ini sama fiturnya ya. Kalau kita menekan 1 artinya di layar ini menu 1 yang berfungsi di layar ini ya. Seluruh tombol ini menu A ini ya. Kalau kita tekan input 2 ya berarti buat input 2 ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, teman-teman, kita lihat di sini. Ini masih mute. Ini kalau setting crossover 1 sampai 6 tinggal kita menekan tombol ini ya. Umpamanya nomor 1 buat subwoofer kita tekan 1 ya. Sebentar, kita tekan 1, kita matikan dulu mute-nya. Oke, artinya di layar ini benar ini layarnya. Kita fokus di layar monitor dan tombol-tombol yang ada di depan ini. Apabila kita menekan nomor 1 menyala hijau seperti ini ya. Kalau tidak ditekan layarnya kembali seperti semula ya. Kita tekan nomor 1 umpamanya buat subwoofer ya. Ini khusus buat pemula saja ya. Kita tekan 1, nyala di sini. Oke, kita lihat layarnya. Ini ada tulisan input short, out, gain. Inputnya bisa memilih ya. Oke, ini input B, input C, atau sama ya. Input C, input A, input A.
Kemudian kita tekan program ini menggeser yang ada di layar ini ya, ini ya, param ya, yang tulisan param ini ya. Ini menunya atau bagiannya 1 sampai 8 ya di layar, di menu output 1 ini ya. Soalnya 1 sampai 6 sama saja ya, saya jelaskan 1 output saja ya, menu-menunya ya. Input 1 A, kalau menggeser memilih bisa ABCD di knop buntar ini. Kemudian kalau kita menggerakkan diarahkan ke bawah, kita menekan param ini ya. Ini gain 1, karena kita menekan nomor 1 di outputnya ini, gainnya masih 0 dB. Ini namanya bisa diganti sesuai selera karena namanya sudah tersedia. Oke, ini menu 1 ya. Kalau melihat kursornya ditekan yang peak ini ya. Oke, bisa dilihat ini frekuensi subwoofer karena nomor 1 saya buat subwoofer ya. Dan kemudian ada equalizer, bandpass atau equalizer parametrik seperti di input tadi, sama equalizer yang ada kompresnya dapat dipilih frekuensinya, juga ada delay ya. Oh, delay ini fase ya, polarity atau tombol fase ini bisa digerakkan 0 sampai 180 atau bisa digeser sudutnya ya, seperti ini ya, bisa dilihat penggeserannya tidak 0 atau 180 seperti di DLMS lain, tapi bisa sedikit-sedikit ini maksudnya ya. Oke, dan kemudian ada delay ya, ada delay ukurannya short dan long. Ukurannya bisa digeser seperti ini, bisa digeser secara satuan meter maupun milisecond ya. Oke, ini delay ya. Kemudian nomor 1 kembali seperti semula ya. Menunya 1 sampai 8 ya. 1 pemilihan input dan gain output. 2 X-over atau crossover seperti ada grafik di layar laptop seperti ini ya. 3 parametrik atau equalizer yang bisa dipilih, tinggal kita menyetingnya, memilih di frekuensi mana yang mau dikompres, ada pengaturan attack equalizernya. 6 limiter tadi ya. 7 pass invert. 8 delay. Oke, kita kembali seperti menu sebelumnya ya, yang pertama ya. Oke, menu pertama ini bisa kita melihat crossovernya ya, bisa dilihat, kita tekan atas ya. Kita tekan atas, ini bisa dilihat. Kalau kita menekan nomor 1 ya, kalau 2 bisa dilihat seperti ini. 3, sebentar tak cari menu ya, tak cari menu 4W ya. 4W ini ya, ini pencarian menu ya, recall ini ya, simpanan kita ya, bisa dilihat. Nanti kita bisa menyimpannya di sini ya, di area sini ya. Ini sudah banyak, mungkin dari bawaan pabrik ya, karena sudah saya restart tadi. Oke, kita pilih menu 4W saja ya. Mana 4W? Ah, ini 4W plus 2 ya. Oke, ini sudah 4W ya, dengan memilih menu yang ada di sini tadi ya. Ini sudah ada suara. Bila kita menekan 1 yang ada di tombol output, gain tombol per output ini 1 sampai 6, otomatis layarnya maupun frekuensinya bisa bekerja, berubah suaranya khusus nomor 1 ini ya. Kalau kita menekan 2, otomatis di layar ini pergerakannya di nomor 2. Oke, saya contohkan ya melalui suara ya. Sebentar, coba kita hidupkan untuk subwoofernya saja ya, supaya enggak terlalu sulit. Kita hidupkan subwoofer saja.
Sebentar, kita lepaskan mute yang ada di input ini, masih mute inputnya. Saya lepaskan. Ini sudah bunyi, subwoofer saja bisa didengar. Kita kembali tekan di sini nomor 1 untuk menggeser parameter dan melihat di layar ya. Sebentar, saya matikan mute-nya. Ini khusus nomor 1 ya, bisa dilihat. Bila kita menggeser frekuensi bawah, tinggal kita memilih. Ini kan ada di atas ya, masih ada di atas jenis kemiringan ya. Bisa dipilih BW 18, BW Butterworth 24, LR 48. Pokoknya macam-macam di sini ya. BW 16, BW 12, 24, bezel 24, macam-macam ya. Kalau kita menggeser frekuensinya, tinggal tulisan tebal ini dipindah ke bawah ya, yang ada tulisan frek ini ya, dengan menekan tombol ini ya. Param ini ya. Param itu parameter ya. Oke, menggeser tombol ini ya. Kalau kita pindah ke frekuensi, oke, bisa dilihat ini minda-minda. Ini frekuensinya ada di 45 Hz. Kalau menggeser ke bawah ya tinggal memutar ini, bisa dilihat ini frekuensi 25, ini frekuensi 50 Hz. Potongan bawah untuk subwoofer di channel nomor 1 ini ya. Oke, ini sekedar contoh saja ya, saya buat 40 Hz. Untuk potongan atas di output subwoofer ini bisa dilihat. Menggeser ini juga. Ini tipe kemiringan boot 24 atau Butterworth 24. Kita tekan lagi. Oke, ini frek ini ya, 96 ini ya. Menggesernya seperti ini ya. Bisa dirasakan suaranya terlalu halus dan kelihatan menghilang ya di suara inputnya. Oke, saya geser lagi ke atas 45. 50, 70, 80, 90 ya. Oke. Apabila kita menggunakan nomor 1 ini sub di per outputnya dan kemudian ini low, langsung middle saja lur, supaya nggak terlalu beat karena kita tidak menyeting cross point-nya. Saya memperlihatkan cara-caranya di crossover Behringer DCX 2496 ini ya. Oke, kita ganti channel 3 ini ya, mid ya. Kita tekan ya. Oke, otomatis di layar buat nomor 3 semua ya. Sorry, mute-nya tak lepasin dulu. Tak lepasin nomor 3 dulu ya. Jangan lupa ya teman-teman, bila kita menggunakan mute, tekan tombol di mute utama ini dulu ya. Menyala, kemudian mute-nya baru bisa digunakan. Kalau ini nggak menyala, nggak bisa digunakan ya. Tombol mute-nya nggak bisa berfungsi ya kalau anggap saja ini masternya ya. Oke. Oke, yang bunyi ini, saya bunyikan semuanya saja supaya mudah ya. Low, high, ini sudah bunyi semua ya. Ini sudah bunyi semua. Kecilkan supaya suara saya jelas ya. Oke, saya tekan di sini. Saya buat di mid ya. Oke, kita tombol ini contoh ya, sub low mid ya. Saya tekan parameter di mid ini ya. Oke, kita fokus di layar monitor. Kita tekan mute-nya saya lepaskan dulu ya. Bisa dilihat di layar monitor. Sorry, masih nomor 1 ini ya. Oke, kita tekan nomor 3. Otomatis di layar ini nomor 3 semua ya. Coba kita geser frekuensinya ya, di potongan bawah.
jangan lupa ya, ini di tulisan harus free ya. Dibuat link, pergeserannya bisa dilihat ya. Pak saya geser ya. Kalau link itu umpamanya ini buat sub low ya. Kalau kita menggeser mid karena ini nomor 3, low-nya ikut bergerak ya, bisa dilihat. Oke, saling bergandengan ya. Kita dilihat di layar monitor. Kalau kita link ya, jadi ini harus kita buat free. Oke, kita buat frame tulisan link ini ya. Kita memutar ini, kita buat frame seperti ini ya. Kembalikan, lalu kita geser midnya saja, bisa dilihat. Low-nya tetap ya, tidak bergerak ya. Oke ya. Oke, saya mute dulu untuk jelas ya. Saya matikan dulu untuk subwoofer sama low ya. Kita fokus di crossovernya. Oke, ini mid ya, masih mid ya, potongan bawah mid ya, bisa dilihat seperti ini cara menggesernya. Kalau semakin ke kiri keluar low-nya dan keluar subnya ya. Oke, kita geser ke kanan lagi. Ini 100, 150, 200, 300. Kita buat 200 ini saja ya, 200 ya. Kemudian kita lihat potongan atasnya masih 7.000 karena ini masih settingan pabrik ya. Saya geser, belum saya set. Kita buat 2 kilo seperti ini ya, 5 ya, seperti umumnya saja ya, sebagai patokan, tapi tergantung selera maupun tergantung frekuensi teman-teman ya. Kemudian high, ini saya buat sub low mid ya, kita tekan di sini. Oke, sudah menyala nomor 4 buat high, bisa dilihat di layarnya. Kita cari frekuensi bawah high. Kita buat 2 kilo ya. Oh, sorry 2,5 ya, menyambung di midnya ya. Untuk potongan atas kita potong juga sedikit, kita buat 17 kilo saja. Kemudian ini low nya ya, saya buat low ya, saya hidupkan ya, kita tekan. Oke, ini untuk low atau di channel 2 saja. Kita cari potongan bawahnya ya. Oke, sampai 100 potongan bawah. Kemudian kita pindah ini parameternya ke potongan atasnya sampai 250 agar menyambung dengan midnya ya. Oke, sekedar contoh saja ya. Oke, bisa dilihat di layarnya. Oke, sub low mid ya. Oke, begitu caranya, cara menggesernya ya. Kemudian subnya saya hidupkan lagi. Oh sorry, masih mute. Oke, sudah hidup semua ya, sudah hidup semua. Ini pengetahuannya di nomor 1 ya. Kita lihat potongan bawahnya 40 untuk subnya, potongan atas 86 ya. Oke, kurang lebih seperti ini cara menggeser-gesernya ya. Karena tadi saya mengambil di recall ini ya. Recall ini simpanan-simpanan yang sudah tersedia di bawaan pabrik ya. Saya tadi memilih 4W output plus 2 ya. Artinya 4W sub low mid if atau 2 buat monitor sub sama top ya. Saya memilih di menu ini ya, di recall ini ya. Oke, saya tunjukkan di nomor 1. Oke, saya jelaskan kali lagi ya. Bila kita menekan tombol menu, mute ini, di menu layarnya akan nampak seperti ini ya.
Ini saya jelaskan lebih dahulu ya. Ini menu mute di input ABC. Ini menu output 1 sampai 6 ya, bisa dilihat. Kalau ini menyala merah seperti ini, mute di layarnya juga berbeda ya. Kalau saya lepaskan bisa dilihat 1 sampai 4 ini. Oke. Berubah ya. Kalau ini menu output ya, tapi dengan menekan tombol ini ya dulu ya, tombol mute atau bisa dikatakan mute pusat atau master ya, terserah. Kita tekan mute. Ini menu input ABCD, bisa dilihat layarnya juga nampak tebal seperti ini ya. Kalau kita mute ya bisa dilihat. Kalau kita lepas, ini warna merah mati dan ini juga cerah ya, di layarnya bisa dilihat. Oke. Ini menu input, ini menu output 1 sampai 6, menu input ABCD ya. Oke, dengan syarat menekan ini ya. Oke, kita lihat di menu crossovernya ya. Ini menu crossover tetap di nomor 1 ya. Crossover kita tekan lagi pick ini ya, lembaran 3 atau bagian 3 ya. Ini ada equalizer, parametrik seperti yang ada di menu input. Ini ada juga fase. Ini fase nomor 1 maksudnya, bukan fase nomor 3 maupun nomor 3 sampai 6, bukannya. Ini fase nomor 1 ya, karena yang kita tekan nomor 1 ya. Bisa dilihat di layar. Fase nomor 1, gain nomor 1 juga, crossover nomor 1, output, equalizer nomor 1, delay nomor 1 juga ya. Pokoknya apa yang kita tekan di sini menyala hijau itu yang berfungsi ya. Kalau kita menekan nomor 2, berarti di layar ini menunya nomor 2 semua ya, khusus nomor 2 ya. Maupun gain, pengambilan input dan crossover semuanya bisa bekerja untuk nomor 2 ya. Oke, mungkin seperti itu dulu buat teman-teman, mungkin bisa bermanfaat. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.